Ada, Pak. Ada masalah mata nilai masalah? Ada enggak? Ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Oke, berarti ini oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa bimbingan akademik dengan saya Pak Charles. Sudah pernah ketemu dengan saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini kok udah ketemu nih. Ya. Ini berarti semester 2 PAI yang banyak nih kayaknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, tadi Bapak sudah setujui semua KRS-nya dan nilainya lumayan bagus, tidak ada yang di bawah 3. Ada yang di bawah 3 nilainya, tunjuk tangan? Tidak, Pak. Ada ya? Ya, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Dipertahankan nilainya. Seperti yang Bapak sampaikan di grup, kalau belajar online ini, ya kita dituntut belajar mandiri super ya, belajar mandiri super aktif, super inovatif. Kita diminta untuk belajar mandiri sesuai bimbingan dosen. Dosen lebih banyak sebagai pembimbing. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh mahasiswa yang bimbingan dengan Pak Charles agar menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jika ada tugas dari dosen, pastikan apa tugasnya, pastikan apa instruksinya, pastikan sumber belajarnya apa, miliki RPS atau silabus dosen, itu dikumpulkan dalam satu file. Jangan nanti kita tidak tahu besok apa mata kuliah saya, jadwalnya ditaruh di dinding di rumah, ya. Ditaruh di dinding kamar kalau di rumah, kalau di kos. Ada yang di kos? Ada, Pak. Ngapain kalian ke kos? Kenapa enggak di rumah aja? Enggak ada sinyal di kampung ya? Alhamdulillah. Enggak ada sinyal? Nggak ada, Pak. Ada, Sinyal Pak. ada. Oke, yang ada di kos atau di kamar ditaruh jadwalnya baik-baik. Jadwal itu pasti penting disimpan, di print jika perlu. Kapan jadwal kita, kalau tidak disimpan di HP-nya baik-baik, itu yang perlu kita lihat setiap hari. Kemudian pastikan RPS dosen ya, RPS dosen atau silabus dari dosen kita miliki RPP-nya atau silabusnya, tahu kita minggu ini materi kita, minggu ini topik kita, minggu besok ini materi kita. Dari silabus itu, sambil kita menunggu materi minggu ke minggu, kita juga lebih aktif membaca buku yang relevan dengan mata kuliah kita. Itu penting itu ya. Jangan ada mahasiswa yang jadwal mengajar dosennya tidak tahu, nama dosennya tidak kenal, jadwal kuliahnya tidak jelas, RPS-nya, silabusnya tidak tahu, itu mahasiswanya mahasiswa lebay namanya itu. Mahasiswa ele namanya itu ya. Tahu mahasiswa lebay? Mahasiswa ele? Tidak tahu dia kalau dia adalah mahasiswa. Walaupun Anda berada di rumah,
bekerja dengan di rumah membantu orang tua, tapi tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa, dia berbeda dengan orang awam. Bedanya salah satunya adalah dia mudah belajar, mudah menggunakan waktu untuk membaca buku, memperhatikan lingkungannya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang paling utama Bapak sampaikan sebagai dosen pembimbing akademik. Nilai itu perlu ya, penting nilai itu, tetapi jauh lebih penting bagi Bapak adalah cara kalian belajar, cara kalian memanage waktu, cara kalian mengadministrasikan seluruh mata kuliah, apalagi dalam suasana online ini. Mahasiswa yang tidak pandai administrasi, mahasiswa yang tidak tahu tugas dan kewajibannya, Bapak pastikan kalaupun dia tamat nanti jadi sarjana lebay. Sarjana lebay. Sarjana enggak berilmu. Kita kan kuliah ini mencari ilmu. Karena kita sekarang daring dalam jaringan, semuanya kita hanya berkomunikasi lewat ini Zoom salah satu contohnya. Tolong itu mahasiswa Bapak harapkan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Paham Tom? Paham? Paham na Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian pastikan setiap mata kuliah kita itu tuntas dengan baik. Pastikan mata kuliah kita tuntas dengan baik. Jangan ada mata kuliah yang bermasalah. Karena kalau dengan sistem online, satu mata kuliah kita bermasalah, nanti akan repot kita mengurusnya dan sebagainya. Semaksimal mungkin diusahakan setiap mata kuliah itu tuntas, tahu kita dosennya, pastikan nama dosennya kita tahu wajah dosennya, cari. Kalau ini nama dosen, cari di Facebook, cari di Google. Oh, nampaknya Pak Supriyadi, Dr. Supriyadi, cari fotonya. Jangan enggak kenal nanti, malu kita nanti kan. Nah, kalau dengan Bapak kan sudah tahu wajahnya kan? Sudah Pak. Nah, Sudah, ini. Pak. Oke. Nah, itu yang paling penting, nilai penting, tetapi yang kalau bagi Bapak yang jauh lebih penting itu adalah cara kita, strategi kita belajar. Karena mahasiswa sekarang itu beda dengan mahasiswa dulu zaman Bapak. Kalau mahasiswa dulu itu memang ini diktatnya, baca diktat saya, selesai kuliahnya. Mahasiswa sekarang atau mahasiswa abad 21 ini, mahasiswa yang aktif, inovatif, mahasiswa yang kreatif minimal dalam belajar menuntaskan mata kuliahnya, itu minimal. Aktif dia menyelesaikan seluruh mata kuliahnya, itu minimal. Tentu yang lebih di atas itu tidak hanya aktif dengan mata kuliah, dia juga aktif bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Bapak sarankan, jadilah mahasiswa yang aktif di kampung Anda masing-masing. Jika Anda tinggal di kampung, apa yang bisa dibantu bermanfaat untuk adik-adik kita di kampung, apakah dimulai dari sekarang umpamanya mengaji, ikut saja. Kalau sore itu ada TPA, umpamanya enggak ada gurunya, saya mengajar. Honornya enggak usah pikirkan, anggap saja pengabdian. Itu adalah pengalaman belajar juga. Jangan Anda bayangkan kuliah itu yang seperti ini saja. Anda mengajar di MDA, membuka les baca Al-Quran, tahfiz, itu juga belajar. Belajar itu bukan hanya pengetahuan, belajar itu bukan hanya informasi, mencari informasi,
tetapi belajar itu juga merubah sikap dan keterampilan kita dalam hidup sehari-hari kita. Itu yang perlu saudara-saudara garis bawahi. Jadi jangan karena saya kan online ini, di rumah apa kerjanya, ditanya oleh orang apa kerjanya, di dalam kamar saja anak saya enggak keluar-keluar dia. Kenapa enggak keluar-keluar? Dibilangnya bikin tugas. Padahal enggak bikin tugas, yang banyak itu buka WA, buka Facebook. Yang belajarnya nanti sambil-sambilan. Itu mahasiswa. Apa namanya tadi? Mahasiswa LE namanya ya, mahasiswa lebay itu ya. Nah, itu yang perlu Bapak ingatkan dalam bimbingan pertama ini. Bapak rencanakan kita 1 kali dalam sebulan adakan Zoom meeting ini 20 menit. Setuju nak? Setuju, Pak. Setuju ya? Tidak usah lama-lama, 20 sampai 30 menit, 20 menit aja. Yang penting ada nanti penyampaian. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sebagai mahasiswa Bapak harapkan, apalagi ini semuanya mahasiswa PAI kalau tidak salah Bapak ini, betul? Betul, Pak. Oh, mahasiswa PAI itu berat tantangannya. Anda jadi contoh teladan di rumah Anda, di kampung Anda nanti. Maka dari sekarang biasakanlah mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya pengembangan kepribadian kita. Ada pengajian di masjid, pergi ke masjid, sholat jamaah orang ke masjid, ikut ke masjid. Ada acara tablik akbar, ikut meramaikan, jika perlu ikut jadi panitia, jadi moderator, jadi tukang baca Al-Quran. Itu ciri-ciri mahasiswa prodi PAI yang tidak boleh Anda abaikan. Jangan mentang-mentang mahasiswa nanti anti melihat masalah-masalah di kampung kita. Anda harus aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa mengembangkan diri dan kepribadian Anda sebagai calon-calon guru PAI. Apa contohnya? Anda mungkin tinggal di kampung. Ada orang pekerjaannya umpamanya kegiatan masyarakat yasinan, ikut saja, saya ikut yasinan Bu, ikut saja, belajar dari sana apa yang dibaca orang, apa yang disampaikan orang dalam pengajian. Itu juga bahagian dari pembelajaran. Karena konsep pembelajaran itu bukan hanya transformasi ilmu dari dosen, tetapi bagaimana Anda mentransformasi seluruh pengalaman-pengalaman agama yang berasal dari masyarakat sekitar Anda, dari orang tua Anda, dari kakak Anda, dari mama Anda, itu juga pengalaman belajar yang harus Anda pelajari. Kalau ini orang Minang, apalagi kalau ini orang Minang, semuanya ada kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan adat diikuti selama adat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu 2 pesan dari Bapak untuk ini. Mudah-mudahan semester ini kita masih tetap berjuang menyelesaikan semua mata kuliah. Berapa SKS rata-rata ini? 22 ya? Ya, Pak. Ada yang ambil 24 SKS? Kemarin mau 4, Pak, tapi katanya nggak boleh sama Kaprodi, Pak. Oh ya, kalau enggak usah. Jadi ya, kalau dengan 22 itu IPK-nya 4, mana yang lebih baik nanti mengambil 24 SKS nilainya 2,9? 22 aja, Pak. Mana yang bagus? 22. 22 aja, Pak. 22 kan? Nah, oke, ambil aja yang 22 itu. Bapak ingatkan, tuntaskan semua kuliah tugas dari dosen dengan cara berkomunikasi dengan baik. Tadi Bu Dekan sudah mengeluarkan komunikasi dengan dosen dengan baik. Ada etika-etikanya, menyapa dosen, Assalamualaikum Pak. Itu nanti ada di edaran dari Dekan nanti yang di-share ke grup-grup Anda nanti. Mohon itu diperhatikan. Dalam kondisi sekarang ini memang saya sebagai dosen pun tidak akan banyak berharap, tetapi
yang paling diharapkan dari saudara itu, saya pamannya sebagai dosen, adalah keaktifan mahasiswa itu belajar, mencari pengetahuan sumber-sumber buku dan sebagainya. Kemarin saya sudah bantu Anda men-share buku, sudah dibuka? Udah, Pak. Itu saya ada juga buku-buku tapi ya syaratnya harus ada Telegram ya. Ini kan sudah di Telegram kita tadi kan. Bergabung Udah, Pak. dengan forum-forum literasi di Telegram, itu banyak buku-buku yang di-share gratis. Nanti di-download di laptop Anda, Telegram itu bisa di-download, dicari bukunya, cari judulnya mana yang sesuai dengan mata kuliah. Ada satu lagi yang ini coba Anda perhatikan, ini di Play Store nanti ini ada namanya nah ini ada ini ilmu tarbiyah, ini khusus untuk tarbiyah, ini ilmu pendidikan. Ini Anda cari ini nanti di share. Yang paling banyak buku itu ini. Nampak lah saudara ini? Saya buka Telegram, nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Ini ada satu grup buku yang paling banyak saya menemukannya, namanya forum literasi. Forum. Ini forum literasi. Ya. Forum literasi. Ini. Forum literasi membaca buku. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ini ada membernya 22.000 orang ini bergabung, ini dosen, mahasiswa. Anda bergabung ke sana ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ini nampak, saya men-share ini nampak enggak? Nah, nama-nama buku? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ini. Berapa jumlah bukunya semua saudara ini? Bukunya berjumlah ini 12.000 buku. 12.000 buku. Ini ada buku, bisa Anda lihat nanti 12.500 file, 12 buku. Ini campur, ini semua mata pelajaran ada di sini. Ini salah satu contoh yang saya share ke Anda untuk hari ini. Nanti bulan besok ada lagi share-share yang perlu saya sampaikan kepada Anda untuk mendukung pembelajaran Anda. Demikian saja. Ada pertanyaan? Ada yang bermasalah? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Oke, kalau enggak ada ya kita cukupkan demikian. Saya berdoa kepada Tuhan, kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik yang bekerja, semuanya kita bekerja, tapi ada yang bekerja mencari uang, ada yang ada yang bekerja di rumah saja. Tolong dimanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Demikian saja. Satu lagi yang saya ingatkan, Anda calon guru agama harus, untuk kondisi kita sekarang, banyak-banyak kita berdoa dan berzikir untuk keselamatan negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan semester besok kita bisa tatap muka. Ya kan? Kita tatap muka lagi, bisa kita beraktivitas lebih bebas lagi, ekonomi meningkat lagi. Mudah-mudahan itu bisa memperlancar perkuliahan saudara-saudara. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Saya sebagai dosen PA mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Mohon diminta kawan-kawan yang lain yang belum bergabung, minggu depan di tanggal yang sama, jam 3, tanggal berapa sekarang? 22.
Berarti 22 Maret besok, tapi jamnya jam 3 ya, sebelum asar lah. Nah, kita adakan lagi pertemuan ini. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa antas inna kunna minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.